Ratusan warga di Cirebon, Jawa Barat berdesakan saat pembagian daging kurban di Masjid Miftahul Jannah. Selain berebut dan mengabaikan protokol kesehatan, warga juga rela mengantri berjam-jam demi mendapatkan sebungkus daging kurban. Warga kota Cirebon, Jawa Barat mengabaikan protokol kesehatan saat berebut pembagian daging kurban di Masjid Miftahul Jannah. Ratusan warga mulai dari anak-anak hingga lansia yang sejak pagi mengantri langsung menyerbu panitia pemegang kupon daging. Bahkan masa yang tidak sabar nekat tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti jaga jarak meski mereka diwajibkan menggunakan masker. Membludaknya jumlah warga yang ingin mendapatkan daging kurban di masa pandemi membuat panitia dan sejumlah aparat TNI Polri yang membantu pembagian daging kurban kewalahan mengatur warga. Ya, itu berebut itu karena mungkin mereka itu sebenarnya sudah dapat, cuma berusaha datang lagi karena kita kan memang tidak bisa ngontrol tuh. Untuk mereka yang sudah dapat, lalu mereka ke sini, lalu bisa balik lagi kan sebenarnya begitu. Jadi kita memang tidak ada tanda untuk pendatang yang sudah mendapatkan itu ditandai kan susah juga begitu. Jadi sangat mungkin begitu untuk yang seperti itu begitu. Lebaran tahun ini, Masjid Miftahul Jannah menyembelih 12 ekor sapi dan 18 ekor kambing. Panitia menyediakan 700 kupon daging bagi warga kurang mampu. Karena membludaknya warga yang datang, sebagian tak bisa membawa pulang daging. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Setelah berebut nomor antrian untuk mendapatkan kupon daging kurban Jumat pagi, ratusan warga kembali datang ke Masjid Jabalul Khoir, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah untuk mengambil daging kurban sambil menunjukkan kupon sore harinya. Mereka sempat saling serobot barisan dan berdesakan untuk mendapatkan antrian pengambilan daging kupon paling awal. Petugas kemudian turun untuk menertibkan mereka dengan standar protokol kesehatan. Satu persatu warga berjajar ke belakang dengan jarak 1 meter. Setelah tertib, dengan mematuhi protokol kesehatan, panitia mulai membagikan daging kurban. Tetap saya menggunakan sistem protokol kesehatan. Ya, semua yang mengambil daging itu pakai keplek dan saya wajibkan untuk pakai masker. Yang tidak pakai masker tidak saya layani. Ternyata juga siang hari ini semua pakai masker. Sisa daging kurban akan dibagikan kepada warga yang tidak mendapatkan kupon yang telah mengantri sejak awal hingga akhir. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Salat Idul Adha diwarnai isak tangis jemaah korban banjir di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Mereka terpaksa sholat Id dengan keprihatinan karena masih berada di pengungsian setelah rumah mereka disapu banjir. Warga Desa Rada, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan tak kuasa menahan haru usai menunaikan sholat Idul Adha di lokasi pengungsian. Mereka teringat sanak saudara yang meninggal dunia akibat diterjang banjir bandang. Idul Adha tahun ini terasa berbeda bagi para pengungsi korban banjir. Selain anggota keluarga, para pengungsi juga kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Lumpur yang menyelimuti permukiman pun belum sepenuhnya bersih. Ada satu yang belum didapat sampai sekarang belum didapat itu. Ada rasa gembira, ada rasa sedih juga karena baru kali ini kita sembahyang beraya penuh dengan Tuhan saja yang tahu. Harapannya ke depannya pemerintah perhatikan ini kami untuk tempat tinggal nanti selanjutnya toh. Kalau jadi pemerintah kasih lahan, kasih tempat tinggal. Para pengungsi berharap pemerintah segera menuntaskan penanganan pasca banjir di wilayah ini sehingga mereka bisa kembali tinggal di rumah yang layak. Dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang jagal meninggal dunia di atas domba yang akan disembelihnya di Kampung Gunung Dongkol, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kejadian ini jadi viral setelah videonya beredar luas di media sosial. Video meninggalnya seorang tukang jagal bernama Epin Supriyatna, 50 tahun, warga Kampung Gunung Dongkol, Kelurahan Setia Ratu, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya, viral di media sosial. Sebelumnya, korban telah menyembelih 1 ekor sapi dan 1 ekor domba. Namun saat korban akan menyembelih domba kedua, tiba-tiba tubuh korban ambruk di atas domba yang akan disembelihnya. Korban langsung dibawa oleh warga ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya, namun nyawanya tak tertolong. Dari keterangan keluarga, korban memiliki riwayat sakit darah tinggi dan lambung. Pas yang kedua, tiba-tiba pingsan. Setelah itu ditolong oleh masyarakat karena itu ada. Kemudian dibawa itu kelihatannya sudah tidak ada. Tapi untuk meyakinkan bahwa beliau itu sudah meninggal, saya ke rumah sakit itu. Pedangdut Via Valen menyumbang sapi seberat 1,3 ton sebagai hewan kurban. Sapi tersebut diberi nama Hulk. Tanpa rasa takut, pedangdut Via Valen menunggangi sapi seberat 1,3 ton yang diberi nama Hulk. Sapi bernama Hulk ini Via Valen kurbankan untuk warga kurang mampu. Sapi berjenis limosin ini baru didapatkan Kamis malam dan dibeli langsung oleh Via Valen dari seorang dokter hewan. Meski di tengah pandemi dan belum lama ini tertimpa musibah kebakaran mobil, Via Valen bersyukur masih dapat berkurban. Dia beratnya 1,3 ton, jadi aku memang alhamdulillah beruntung banget dapetin si Hulk ini karena memang dia tuh sapi yang istimewa. Dia tuh benar-benar pure limusin, bukan yang campur-campur, karena memang si Hulk ini adalah sapi yang memang dipakai buat pembibitan. Jadi dia tuh biasa diambil buat pembibitan limusin-limusin yang lain kayak gitu, dan dia memang asli Australia. Dapat dari mana ini? Aku dapat dari temennya adekku yang dia itu dokter gitu. Jadi dia nawarin, ini aku ada sapi ini nih gini. Terus akhirnya pas aku lihat dan bobotnya segitu, terus aku lihat punuknya gede banget, jadi langsung oke. Padahal sebenarnya yang gede-gede udah ada, alhamdulillah kan. Terus karena emang aku suka, emang belum pernah ngelihat sapi kayak gini, ya udah akhirnya aku beli juga. Selain sapi seberat 1,3 ton ini, Via Valen juga telah berkurban 5 sapi lainnya. Gubernur Sulawesi Selatan menyerahkan 1 ekor sapi bantuan Presiden Joko Widodo kepada Bupati Jeneponto Iksan Iskandar. Sapi seberat 1 ton ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu di Jeneponto. Ekonomi masyarakat tengah pandemi COVID-19. Gubernur Sulawesi Selatan Profesor H.M. Nurdin Abdullah bersama Bupati Jeneponto Iksan Iskandar dan ribuan masyarakat Jeneponto menjalankan sholat Idul Adha di lapangan Jalan Lingkar Binamu, Kota Bonto Sungguh. Dalam kesempatan ini, Nurdin Abdullah mengatakan pandemi COVID-19 tidak hanya berpengaruh pada kesehatan, namun juga ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Gubernur Sulawesi Selatan mengimbau warga untuk tetap menjalankan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Usai melaksanakan sholat Id, Profesor H.M. Nurdin Abdullah menyerahkan 1 ekor sapi bantuan Presiden Joko Widodo kepada Bupati Jeneponto Iksan Iskandar. Itu saya ingin menyampaikan masyarakat pada Bupati bahwa hari ini saya mewakili Bapak Presiden untuk menyerahkan 1 ekor sapi kurban. Sapi kurban dari Presiden ini akan dipotong. Kemudian dagingnya akan dibagikan kepada warga yang kurang mampu. Setiap warga akan mendapatkan 3 kg daging kurban. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan.
Ketua Umum Persatuan Istri Prajurit TNI Angkatan Darat, Hetty Andika Perkasa, menerima 3 ekor sapi limusin. Sapi korban itu merupakan sumbangan dari Juli Tanusudibyo, Komisaris PT DNR Corporation. Juli Tanusudibyo menyerahkan langsung 3 sapi jenis limusin kepada Hetty Andika Perkasa di Kompleks Rumah Dinas Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat, Jakarta. Penyerahan sapi kurban itu merupakan bagian dari kegiatan CSR PT DNS DOS Niroha untuk membantu anggota prajurit TNI Angkatan Darat dan membantu masyarakat yang membutuhkan di tengah kondisi pandemi corona. Juli Tanusudibyo mengatakan DNR Corporation juga berperan mendukung program pemerintah. Sebagai perusahaan distribusi di Indonesia, DNR ditunjuk Kementerian Sosial dan Perum Bulog untuk membantu mendistribusikan bantuan sosial berupa paket sembako dan beras premium kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Ribuan umat Muslim Turki menghadiri sholat Idul Adha di Hagia Sophia. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda.